Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 5 Januari 2023, berjudul Biarlah Orang Benar Mengenakan Jubah. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 68 ayat 4. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Biarlah Orang Benar Mengenakan Jubah, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita bisa senantiasa bersukacita dan bergembira sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, cara Yesus menggenapi janjinya kepada setiap orang percaya dan yang setia, seperti ditulis oleh pemazmur, biarlah orang benar mengenakan jubah, adalah Dia sendiri yang menjadi pembela kita di hadapan Allah Bapa di surga, sampai kita dikenakan jubah putih, yaitu tabiatnya, asalkan kita sungguh-sungguh memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Kepada Bapa, Dia menghadapkan kita dengan memakaikan jubah putih, yaitu tabiatnya. Untuk kepentingan kita, Dia memohon kepada Allah, "Aku telah mengambil alih tempat orang berdosa. Janganlah hendaknya anak yang tidak patuh ini engkau pandang, tapi biarlah aku." Tatkala setan dengan teriakan keras menuntut jiwa kita, mempersalahkan kita karena dosa, dan mengklaim kita sebagai mangsanya, darah Kristus membela kita dengan kuasa yang lebih besar. Kedua, cara Yesus menggenapi janjinya kepada setiap orang percaya dan yang setia, seperti ditulis oleh pemazmur, biarlah orang benar mengenakan jubah, bila mana hati kita senantiasa bertaut dengan pelayanannya dan tidak hanya cukup sekedar pengakuan, tetapi benar-benar kita memelihara dan memakai jubah kesalehan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang yang mengakui nama Kristus yang hatinya tidak bertaut dengan pelayanannya. Mereka hanya memakai jubah kesalehan atas pengakuan, dan dengan tindakan ini saja mereka telah membesarkan hukumannya dan lebih bersifat penipu dan menjadi agen-agen setan yang sukses dalam usaha untuk membinasakan jiwa-jiwa. Ketiga, cara Yesus menggenapi janjinya kepada setiap orang percaya dan yang setia, seperti ditulis oleh pemazmur, biarlah orang benar mengenakan jubah, bila mana pikiran kita selalu dipelihara menjadi satu dengan pikiran Kristus. Bila mana kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, maka hati kita dipersatukan dengan hatinya, kehendak kita menjadi kehendaknya, pikiran kita menjadi satu dengan pikirannya. Pemikiran-pemikiran kita ditawan oleh pemikiran-pemikirannya. Kita menghidupkan hidupnya. Inilah artinya dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Kemudian pada waktu Tuhan memandang kepada kita, Ia melihat bukan jubah daun pohon ara, bukan ketelanjangan dan kecacatan yang ditimbulkan oleh dosa, tetapi jubah kebenarannya sendiri, yang adalah penurutan yang sempurna kepada hukum Yehova. Keempat, cara Yesus menggenapi janjinya kepada setiap orang percaya dan yang setia, seperti ditulis oleh pemazmur, biarlah orang benar mengenakan jubah, bila mana gaya hidup kita tidak serupa dengan dunia ini, sehingga barulah Ia melalui Roh Kudus bisa menyucikan kita dari keduniawian dan menyempurnakan tabiat kekristenan kita. Maksud-maksud Allah sering terselubung dalam misteri, mereka tak terpahami oleh pikiran yang terbatas, tetapi Dia yang melihat akhir dari permulaan, mengetahui lebih baik daripada kita. Apa yang kita perlukan ialah menyucikan kita dari keduniawian, menyempurnakan tabiat Kristen kita, agar jubah kebenaran Kristus dipakaikan kepada kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.